ya Bapak Ibu. Jadi isi dari abstrak itu latar belakang, kemudian tujuan penelitian, metodologi, instrumennya seperti apa, kemudian hasil langsung segini hasil, ya gitu. Jadi nanti tidak usah banyak seperti ini, ya ini tinggal hasil ini tinggal nanti ditambahkan latar belakang satu kalimat. Tujuan, metodologi, sudah tambah ini, sudah selesai. Itu abstrak Bapak Ibu. Itu ya. Oke. Bab 1 Bapak Ibu. Nah, nanti ini dilengkapi pengantar, pernyataan, cover Bapak Ibu ya. Daftar gambar, daftar tabel, daftar lampiran. Oke. Kemudian ini pendahuluan, oke, ini sudah saya periksa dulu pendahuluannya Bapak Ibu. Oke, sekarang saya coba lihat bab 4 ya. Ini sudah rapi Pak Budi ngetiknya. Yang video aja ya? Iya, saya jangan ganggu lagi. Yang video. Ya. Ini Udah masukin lagi satu aja yang dikeluarin. Satu aja. Oke. Ini bab 3. Ini bab 4 Bapak Ibu. Bab 4 hasil penelitian dan pembahasan ya. Ini A-nya Bapak Ibu di sini. A-nya rata kiri. Ya, kondisi objektif SMP Pasundan 1 Banjaran. Ini tidak kapital semua, tapi biasa Bapak Ibu, tapi di bold seperti ini nulisnya, ya, gitu. Tidak dibuat kapital. Kemudian Bapak Ibu diusahakan ini jangan JPEG ya. Ini kan gambar kayaknya ya, Pak Budi. Iya. Nah, jadi nanti ini dibuat paragraf saja seperti yang sudah kemarin saya contohkan. Nah, ini visi misi di sini ya, nomor 2-nya itu rata kiri. Visi nanti ini dibuat paragraf saja, visi dari gitu ya. Jadi di awal kalimat itu ketika Bapak Ibu mau menuangkan isi, jadi tidak langsung visi misi. Jadi langsung Bapak Ibu berikan dulu pengantar. Visi dan misi dari SMP Pasundan 1 Banjaran mengacu pada bla 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 yang dengan visi baru ini masukkan gitu. Jadi oleh Bapak Ibu disambut dulu si subjudul yang mau Bapak Ibu tuangkan di bab 4 ini gitu ya, diberikan pengantar, dipanggil dulu gitu, baru dia si visi ini baru masuk gitu ya. Jadi visi dan misi dari SMP Pasundan 1 Banjaran yang mengacu kepada visi misi, misalnya kalau punya yayasan tuliskan yayasannya dengan visi yayasan itu apa, maka visi dan misi SMP Pasundan memiliki visi apa dengan misi ini gitu ya. Nah gitu. Jadi ini nanti Bapak Ibu buat Pak Budi diberikan pengantar di sini ya. Termasuk ini juga sama ya. Nah, jadi sebelum profil sekolah itu ada kalimat kondisi objektif dari SMP Pasundan ini terdiri dari profil sekolah dan visi misi, kemudian keadaan tenaga pendidik dan kependidikan, kemudian apalagi yang dibahas, jumlah peserta didik, ruang kelas, sarana dan prasarana misalnya ya. Nah, untuk setiap aspek akan dibahas sebagai berikut. 1, profil sekolah gitu ya. Jadi dikasih pengantar di sininya Bapak Ibu ya. Oke, begitu ya. Ini sudah bagus, tinggal nanti dilengkapi pengantarnya sedikit. Ini tabelnya Bapak Ibu diberikan judul tabel ya. Kemudian tabelnya sampai ujung sini nanti dirapihkan sedikit. Oke, kemudian setelah profil itu baru masuk ke jawaban. Nah, ini hasil penelitian. B hasil penelitian. B-nya di sini Bapak Ibu ya, jangan lupa B-nya di rata sebelah kiri. Nah, kemudian satunya analisis hasil belajar siswa sebelum diterapkan model problem based learning pada materi puasa wajib dan sunnah. Ya, oke. Nah, Bapak Ibu jangan lupa ini satu paragraf itu minimal 3 kalimat.
Jadi Bapak Ibu ini minimal 3 kalimat dituangkannya. Gitu ya. Nah, kalau ini baru berapa kalimat? Baru satu. Baru satu ya. Jadi satu paragraf satu kalimat. Nah, satu paragraf itu minimal 3 kalimat ya. Jadi nanti Bapak Ibu tuangkan di sini 3 kalimat atau ini dipindah ke atas aja jadi satu paragraf. Nah, ini paragrafnya kepanjangan. Jadi maksimal minimal 3 kalimat, 3 sampai 4 kalimat. Jadi kalau kebanyakan ini boleh jadi 2 paragraf ini tuh. Konsisten. Untuk KKM Bapak Ibu, ini hasil belajar peserta didik, boleh nanti KKM-nya itu Bapak Ibu atau rata-ratanya dibuat seperti ini saja, boleh begini, gitu ya. Jadi nggak usah di atasnya ya Bu ya? Nggak usah, karena ini datanya sama sebetulnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu boleh menyajikan tabel, boleh menyajikan grafik. Ketika datanya sama, pilih salah satu. Kecuali kalau grafik ini misalnya deskripsi dari jumlah dan rata-rata IPK. Kemudian yang belum tuntas berapa persen, yang sudah tuntas berapa persen. Itu kan beda datanya ya. Nah, tapi kalau data yang sama, pilih salah satu. Gitu ya, bisa dipahami? Nggak wajib ke grafik ya Bu ya? Di tabel juga bisa ya? Tabel juga boleh, gitu ya. Okay. Ini bagus sekali Pak Budi sudah menggambarkan ini ya. Tapi gambar ini harus Bapak panggil. Jadi istilahnya tidak seperti vampir ya, datang tidak diundang. Gitu. Jadi misalnya gini. Untuk melihat pengetahuan awal siswa, maka guru melakukan serangkaian tes, salah satunya adalah melakukan pretest. Berikut kegiatan pelaksanaan pretest yang dilakukan oleh guru dan siswa dapat dilihat pada gambar 4.1, gitu ya. Dipanggil si gambar ini Bapak, gitu ya Pak Budi. Nah, jadi baru celek gambar ini muncul, gitu. Paham nggak? Ya. Ya, jadi setiap ada tabel, setiap ada grafik, setiap ada gambar, oleh kita panggil dulu. Kita mau menyajikan apa nih? Misalnya grafik seperti grafik ini, tabel ini juga sama harus dipanggil dulu. Nah, untuk tabel ini harus dikasih judul. Yang pertama kasih judul, kemudian dipanggil di sini ya, di sini dipanggil. Sama seperti grafik ini kalau mau diubah saja ke hasil ini. Rata-rata tuntas berapa persen, yang belum tuntas berapa persen, jumlahnya dan rata-rata ini gitu ya. Jadi beda isinya dengan yang itu. Nah, kemudian panggil dulu gambar ini. Gambar 4.1 dipanggil seperti tadi cara memanggilnya. Nah, kemudian Bapak kalau mau kan dilaksanakannya tuh ini dulu ya, pretest dulu baru dapat ini gitu ya. Pak Budi. Halo? Pak Budinya kemungkinan belum hadir Bu. Oh, bukan Pak Budi ini ya. Bukan Pak Budi mana tadi tuh? Ini iya. Pak Budi Hantian yang hadirnya. Oh iya. Ini apa ada Pak Budi Saputra? Oke. Nah, jadi Bapak Ibu nanti sajikannya gambar ini dulu ya. Sajikannya gambar ini dulu, baru ini Pak Budi belum on cam ya Pak Budi Saputra. Oke. Jadi sajikannya gambar ini dulu, baru hasilnya gitu. Hasil pretest, bukan hasil pretest, hasil pretest sebelum diterapkan model PBL, gitu ya. Jadi dilaksanakan tes dulu, baru ada hasilnya, gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu menyajikan di kegiatan inti juga sama begitu ya. Nah, kemudian setelah itu nanti Bapak Ibu analisis dari gambar ini, misalnya mau Bapak Ibu jelaskan pelaksanaan pretest dilakukan oleh sekian orang siswa dengan durasi sekian, dengan soal tes terdiri dari pilihan ganda berapa soal, uraian berapa soal misalnya, yang mencakup kompetensi dasar dengan indikator apa saja. Boleh Bapak Ibu jelaskan sedetail itu lebih bagus. Gitu ya. Nah, baru masuk ke poin kedua Bapak Ibu, penerapan model problem based learning
dalam meningkatkan nanti penulisannya juga Bapak Ibu diperhatikan juga. Pelaksanaan penelitian tindakan kelas telah dilaksanakan dalam 2 siklus. Kegiatan penelitian pada siklus 1 meliputi 4 tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Oke. Perencanaan tindakan. Oke, betul Bapak Ibu, ini bagus sekali ya. Ini Bapak Ibu kan menyusun siklus, menyiapkan ini. Ada yang kelewat, coba Bapak Ibu apa? Di sini, di tahap perencanaan. Yang Bapak Ibu siapkan, apa ini yang perlu ditambahkan? Selain menyusun RPP, menyiapkan lembar observasi, menyiapkan soal pretest siklus 1, menyiapkan soal diskusi untuk penerapan model pembelajaran. Apalagi coba Bapak Ibu? Ini menyiapkan laptop jelas, sound system. Coba Bapak Ibu apalagi? Instrumen Bu? Ya, instrumennya apa yang harus dilengkapi di sini? Apa ya? Di tahap perencanaan. Tahap perencanaan. Soal pretest Bu? Udah, ini menyiapkan soal-soal post-test, pretest, ini harusnya pretest ya. Iya. Ya, ini harusnya pretest, soal pretest. Nah, Bapak Ibu di sini, Bapak Ibu menyusun, menganalisis KD dulu, menganalisis KD dan menyusun IPK di sini di tahap perencanaan, karena nanti akan dipakai di sini, gitu. Ya, gitu Bapak Ibu. Jadi di sini Bapak Ibu menganalisis kompetensi dasar dan menyusun IPK dan tujuan pembelajaran. Kemudian dideskripsikan dalam bentuk RPP untuk siklus 1, ya. Kemudian menyiapkan lembar observasi aktivitas guru. Lagi Bu. Ya, oke. Ya, alhamdulillah Pak Budi. Ini punya Pak Budi ya? Iya. Ya. Ya. Oh iya, yang ini gambarnya di awal ya Pak ya? Ini gambar dulu, baru ini data ini, oke ya. Nah di sini Bapak nanti menganalisis KD untuk diturunkan dalam menyusun IPK dan tujuan pembelajaran. Kemudian berdasarkan tujuan pembelajaran yang telah diturunkan, maka disusunlah menjadi seperangkat rencana pelaksanaan pembelajaran untuk siklus 1 ya, gitu. Jadi boleh di analisis silabus. Boleh mau analisis silabus untuk jadi sebetulnya analisis silabus itu kan untuk menentukan KD dan materi ya, dan tujuan. Boleh kalau Bapak mau istilahnya analisis silabus, boleh. Analisis silabus untuk menentukan kompetensi dasar yang akan digunakan dalam menyusun IPK dan tujuan pembelajaran gitu. Intinya mah menyusun KD, IPK dan tujuan gitu. Nah, kemudian yang kedua menyusun RPP untuk siklus 1, penentuan model, Bapak jangan lupa penentuan model yang akan digunakan ya. Kemudian menyiapkan lembar observasi, menyiapkan LKPD, menyusun soal-soal post pretest dulu Pak ini. Soal pretest, menyiapkan ini lembar observasi, kemudian lembar penilaian diskusi misalnya kalau ada diskusi ya. Kemudian ini menyiapkan seperangkat media yang akan digunakan dalam pembelajaran. Gitu ya Pak Budi ini. Oke, baru masuk. Nah, ini tahap perencanaan. Udah selesai Pak. Nah, kemudian masuk ke pelaksanaan tindakan siklus 1. Oke, nah pelaksanaan tindakan siklus 1, pembelajaran siklus 1 ini selama 1 kali pertemuan pada hari Kamis. Oke, kegiatan awal guru memberikan, betul begini, bagus. Bapak boleh tidak, kalau di sini di PTK, mau di link gini boleh, atau di screenshot video awalnya gitu maksud saya, itu lebih menarik. Karena belum tentu orang ini membaca hasil penelitian Bapak ini melalui soft file. Kalau melalui hard file, artinya dia harus melihat video apa sih yang ditayangkan gitu.
Jadi Bapak screenshot gambar ini tuh isinya apa, misalnya saya klik ya. Di kanan. Ya, halo Pak Budi. Oke. Nah, bentar ya. Nah, boleh Bapak nanti ini screenshot yang tampilan yang boleh ini di screenshot segini. Gitu ya. Nah, atau ini. Pokoknya yang kira-kira pas tayangannya menarik gitu, Pak. Gitu ya. Nah, jadi linknya dan screenshotnya gitu. Nah, di sini ya. Jadi guru mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari, guru menayangkan berbagai gambar berbentuk puasa wajib dan sunnah dan mengajukan pertanyaan. Kemudian menayangkan video, bukan menonton video, karena di sini aktivitasnya guru yang oleh Bapak diinginkan. Guru menayangkan video tentang gitu ya, tentang apa isinya video tersebut. Nah, kemudian baru masuk ke kegiatan inti. Nanti ini agak sebelah kiri ya, Pak. Pada kegiatan ini guru menjelaskan materi yang akan dipelajari, yaitu tentang puasa wajib, sunnah. Oke, artikelnya boleh di screenshot Pak, tayangkan di sini. Gitu. Jadi pokoknya mah apa yang Bapak lakukan, blok di sini. Kemudian guru memberikan permasalahan, oke. Bagus ini ya, ini saya suka. Nah, jangan lupa di sini Bapak dipanggil dulu. Kemudian siswa bekerja sama dengan kelompoknya bertukar ide untuk menemukan jawabannya. Seperti kegiatan diskusi seperti tampak pada gambar 4.2 berikut. Nah, langsung plak Bapak menyajikan foto siswa sedang sediskusi. Selanjutnya siswa berusaha untuk menemukan masalah. Oke, begitu. Sip. Nah, ini bagus, Pak. Oke. Setelah ini kegiatan akhir dari pembelajaran guru. Oke, ini dari akhir pembelajaran guru dan siswa menyimpulkan materi yang tadi. Oke, boleh kalau ada dokumentasi siswa sedang menyimpulkan. Oh ini ya, bagus Pak. Masya Allah. Ini nanti dibuat tabelnya ya. Tabelnya tabel tertutup Pak. Jadi kemudian ini di akhir Pak. Jadi ini dulu Bapak menyimpulkan dulu. Ini post-test siklus 1 di akhir. Jadi menyimpulkan dulu baru hasil post-test siklus 1. Kenapa Pak? Ya, pokoknya nanti tinggal dirapihkan. Ini sudah bagus sebetulnya Bapak menyajikannya sudah menginspirasi yang lain. Ya, hasilnya sudah begini gitu, udah bagus. Tinggal nanti menata, merapihkan letaknya saja. Itu ya Pak. Oke, kemudian pengamatan siklus 1. Pengamatan siklus 1 ya. Pengamatan itu Bapak Ibu ini dari hasil catatan observasi. Jadi yang dilakukan siswa ketika guru. Jadi ini mah yang ini cerita isinya pengamatan siklus 1 itu cerita. Jadi ketika guru misalnya menayangkan video, rata-rata respon siswa itu bagaimana? Diceritakan di sini. Gitu ya. Seperti itu. Termasuk keterlaksanaan boleh, ketuntasan siswa siklus 1 boleh ini di sini. Ini boleh dilengkapi ya Pak, dilengkapi tadi ketika guru menayangkan video apa yang dilakukan oleh siswa. Kemudian ketika guru ini menyajikan permasalahan dari artikel yang di-share, nanti apa yang dilakukan oleh siswa gitu ya. Kemudian ketika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan atau memberikan kesimpulan apa yang dilakukan oleh siswa. Nah, itu harus muncul di sini ya. Gitu. Baik. Ya, gitu ya Pak Budi. Kemudian refleksi merupakan tahap mengkaji dan melihat hasil tindakan yang telah dilakukan. Jadi berdasarkan hasil refleksi perlu dilakukan perbaikan rencana. Oke. Ini sudah bagus Pak. Oke, terus penelitian data siklus 2. Nah, Bapak nanti perencanaan gitu lagi ya.
Perencanaan, oke. Kalau yang perencanaan siklus 2 boleh begini, tapi yang berikutnya di sini dari hasil refleksi itu perencanaannya adalah penentuan IPK dan tujuan pembelajaran yang belum tercapai pada siklus 1. Bunyinya gitu, ya. Baru RPP menyiapkan ini. Gimana? IPK ini di RPP kedua atau RPP 1 ya? Ya, RPP 1 dan RPP 2 juga sama. IPK-nya, jadi kalau di sini di tahap perencanaan istilahnya penentuan IPK dan tujuan pembelajaran yang belum tuntas pada siklus 1 gitu. Jadi nggak dirinci gitu. Nggak usah dirinci, jadi hanya itu deskripsi secara umumnya gitu bunyinya di sini. Baru menyusun RPP, ini menyiapkan soal post-test. Kalau yang di atas pretest ya Pak ya, pretest post-test. Ini juga sama lah, pretest post-test aja. Oke, siklus 2 kegiatan awal. Nah, ini lengkapi dengan gambar Pak. Ya. Kegiatan awal, tata cara, kalau misalnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, tampilkan fotonya siswa sedang berdiri tegak menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ini bagus, sudah bagus ya Pak ya. Wah, Pak Bodi luar biasa nih. Pantesan di upload pertama. Nanti yang lain seperti ini ya gambarannya. Oke. Ini apa? Refleksi. Oke. Pak Budi boleh dari data ini ya, Bapak deskripsikan. Ini 56% itu apa, 44 itu apa, 88% apa, itu 13% itu apa. Refleksi siklus 3, oke. Analisis belajar siswa setelah, oke. Observasi kegiatan guru siklus 1. Oke, Pak Budi luar biasa, Masya Allah. Boleh ini hasil post testnya Pak, kalau di sini cantumkan hasil belajarnya secara keseluruhan. Oh ya, oh ini, oke. Ternyata Pak Budi luar biasa. Ini nanti nggak usah berwarna, hitam putih aja. Itu siswa bukan. Ini udah bagus. Nah, kesimpulan. Nah, kesimpulan yang pertama itu berarti harus menjawab rumusan masalah yang pertama ya, Pak Budi ya. Rumusan masalah pertama apa? Oh iya Bu, lupa. Penerapan PPS sebelum penerapan PPS. Jadi hasil siswa sebelum diterapkan PBL ini berapa? Kan tadi sudah ada di bab 4 awal ya, rata-ratanya. Nah, ini masukkan ke sini. Rata-rata hasil belajar siswa sebelum diterapkan model problem based learning mencapai sekian persen KKM, atau rata-rata sekian lah gitu, atau berapa ya belum mencapai KKM-nya berapa persen, boleh begitu bunyinya. Nah, kalau ini penerapan model sesuai tahapan model Pak, siklus 1 tahap siklus 1 tahap perencanaan secara umum berapa persen yang terlaksana gitu, boleh. Jadi sesuai tahapan ya, sesuai tahapan siklus 1 tahap perencanaan berapa persen, pelaksanaan, kemudian observasi, refleksi gitu, dan seterusnya. Nanti hasil belajar di sini di C. Poinnya 1, 2, 3 saja Pak biasanya kalau untuk kesimpulan. Jadi nomor 1 berarti menjawab rumusan masalah ke-1, nomor 2 yang kedua, ini kurang 1 Pak, 1 lagi. Ya, yang ketiga hasil belajar setelah penerapan, berarti di hasil di post test rata-ratanya itu berapa? Itu ya Pak Budi ya? Wah, Pak Budi udah bagus nih. Oke. Ini, iya luar biasa Pak, betul. Ini Pak nanti dibuat rapih saja, stylenya apa aja.
gaya penulisannya nanti Bapak bisa searching ya, yang umumnya digunakan apa style untuk daftar pustaka. Silahkan nanti dibaca-baca saja. Oke, itu luar biasa Pak Budi. Wah, keren. Tinggal dilengkapi dengan cover, pernyataan, daftar tabel, daftar lampiran, daftar gambar. Gitu ya Pak Budi? Itu memakai daftar isi nggak, Bu? Pakai Oh, daftar isi. Jelas atau itu mah biasa. Ya. kata pengantar dan daftar isi ya, Bu ya? Nah, cover, surat pernyataan, kemudian apa lagi ya? Dulu saya sudah share screen kalau nggak salah. Di awal pertemuan itu sudah saya share semua. Lalu yang contoh yang di-share di grup aja ya, Bu ya? Nah itu ada covernya kan, mulai cover ya. Ya, ada yang di grup, Bu. Ada kalau nggak salah. PT ini. Oke, ada lagi yang mau di-share Bapak Ibu? Iya, setuju. Silahkan, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu, atau ada yang mau nge-share lagi? Saya mau Bu, tapi malu aslinya. Jangan malu, Bu Cucun. Ayo, nggak usah malu. Soalnya belum beres, belum dikasih gambar Bu. Nggak Ini apa-apa. aslinya saya. Nah, nggak apa-apa. Nanti biar sekalian dikasih masukan. Nanti Ibu tinggal menambahkan apa? Ya. Iya Bu, saya coba ya Bu. Iya, mau Bu. Kalau saya lihat cuma itu. Gimana sih caranya tuh lupa. Share screen, nanti pilih file yang mau Ibu share. Ke file dulu ya Bu. Mau gini juga boleh, langsung share. Ibu langsung share, boleh, nggak apa-apa. Share, di bawah ada share. Nah, udah share, Ibu pilih nanti filenya. Kalau mau pakai ini, boleh. Ada share di pojok kanan? Iya Bu. Share dulu aja, biar nanti Ibu praktis mau jalan-jalan kemana, mouse-nya boleh, bisa. Mau gitu, boleh, bisa. Oke, sip. Sudah ada Bu. Ada. Ini logonya juga belum dibetulin Bu. Nggak apa-apa. So, terus ke bawah Bu Cucun. Semangatnya luar biasa ini Bu Cucun. Soalnya belum pernah Bu, jadi ini Abstrak, oke. Nah, nanti abstraknya ya. Tadi sudah saya kasih masukan apa? iya Bu. 250 kata ya. Iya Bu. Ya, oke. Terus ke bawah. Nah, ini sebentar, kata pengantar. Kata pengantar. Oke. Ini judulnya nggak usah kapital semua, Bu. Upaya meningkatkan, itu biasa aja nulisnya. Sebelum kata pengantar, Bu, ada surat pernyataan. Terus setelah kata pengantar ada daftar tabel, daftar gambar, daftar grafik ya. Tabel. Ya, silakan dicatat. Daftar gambar, daftar grafik, daftar tabel. Terus daftar lampiran, gitu. Sama dulu seperti dulu Ibu menyusun skripsi gitu, ya. Ya Bu. Oke. Oke, ini sudah lengkap ya, daftar gambar, daftar isinya. Oke, terus ke bawah Bu. Langsung ke bab 4 ya, karena bab 1, 2, 3 kan sudah ya. Nah, itu sudah rapi.
Ini aslinya, aduh Bu loncat-loncat jadi suka Nggak muncul. apa-apa. Nggak apa-apa Bu, saking semangatnya itu loncat-loncat. Gaptek saya mau Bu. Nggak apa-apa, gaptep terus. Sip. Nah, oke, nanti tinggal rata kiri kanan aja ya. Iya Bu. Terus Bu, terus ini masih bab 3 ya. Oke, terus. Ini bukan Bu. Dari atas Bu, dari bab 4. Yes. Nah, ini dari sini, betul. Yes. Oke. Nah, oke. Nah, letak geografis ya. Nah, ini Bu, yang penomoran 1, 2, 3 boleh nanti Ibu buat paragraf aja. Yang mana Bu? Yang Nah, ini. sebelah utara, letak geografis SDN Cinta Asih Cipongkor. Nah, yang di bawah kan, nah itu betul. Adapun batas wilayah itu nanti dibuat paragraf aja. Oleh Ibu tandai aja sekarang, tandai merah dulu atau kuning. Nanti dikasih catatan di buku atau langsung di situ di komen. Atau Ibu boleh share ke saya enggak? Nanti saya yang share screen. Nanti langsung saya tandai biar ini cepat. Oh iya. Dikirim ke grup aja gitu ya Bu? Boleh, mau Gimana? dikirim ke grup mangga, boleh. Mau ke Japri ke saya boleh. Nanti saya bantu share screen. Bapak Ibu yang mau share screen silahkan nanti dipersiapkan ya. Tidak bisa ya Bu, harus ditutup dulu barangkali gimana ya? Ya, tutup share screen, stop share screen. Oke, stop share screen, Ibu kirim filenya. Tidak bisa Bu. Ini Nggak bisa. tulisannya not implemented. Gak paham Oh. saya.
filenya. Oh ya udah tuh nggak apa-apa di share screen kayak tadi aja tuh. Kalau nggak bisa, nanti ibu kasih catatannya aja di buku ya biar cepet. Iya. Oke, sok di share. Pak, setelah ini Pak Atep. Oke, setelah Bu Cucun Pak Atep ya. Boleh. Udah ada, Bu? Belum. Share lagi Bu kayak tadi, share screen, klik share screen, terus ibu pilih. Nah, oke, udah muncul Bu. Udah. Oke, lanjutkan yang tadi ya Bu. Iya. Ke atas sedikit. Nah ini ya, nanti ini dibuat paragraf, terus ke bawah lagi. Ke bawah. Nah ini dibuat paragraf ya Bu ya. Spasinya 1,5 Bapak Ibu ya. Semua spasi 1,5. Oke. Oke, terus ke bawah. Nah, keadaan sarana. Nah, sarana salah satu faktor penunjang keberhasilan proses belajar. Bu, boleh dibesarin sedikit tampilannya? Tidak paham, Bu. Nih ada garis di bawah. Nah, nggak apa-apa lah. Saya coba. Ini. Ya betul. Sip udah cukup. Ya oke, sip Bu. Hebat nih. Terus ke bawah. Ke atas sedikit. Ke atas tadi ada bacaan apa ya? Bu boleh dipaskan di tengah-tengah 50 aja Bu. Oke, nah sip segitulah. Sedikit lagi ke kanan. Pas tengah-tengah. Oke, boleh segitu. Cukup Bu. Adapun fasilitas bangunan yang dimiliki oleh SDN Cinta Asih dapat dilihat pada tabel berikut. Oke, sip. Nah, Ibu judul tabelnya, tabel 4.1, langsung judulnya data keadaan sarana dan prasarana SDN Cinta Asih Cipongkor pelajaran. Gitu ya, tahun pelajaran berenang. Tahun pelajaran 2021-2022. Gitu ya, Bu? Iya, Bu. Jadi ini si judul tabel itu dengan kodenya nyambung gitu. Tabel 4.1 langsung data keadaan sarana dan prasarana. Gitu ya. Nyambung ke atas. Jadi Ibu taruh di angka 1 nanti terus di del, nanti naik ini tulisannya. Tahunnya ya di atas dia. Nah, sip spasi. Nah, sip gitu ya. Tahunnya jangan disingkat TH ya. Kalau dalam tulisan kali ilmu nggak apa-apa sekarang mah, nanti oleh Ibu diperbaiki. Oke, ke bawah lagi Bu. Ke bawah. Nanti Ibu kasih tanda ya. Ke bawah. Oke. Nah, keadaan. Nah, oke. Ke atas lagi, nggak apa-apa. Oleh Ibu dideskripsikan. Ini si tabelnya, tabel ini belum dikasih keterangan, belum dikasih deskripsi oleh Ibu. Jadi sekolah SDN Cinta Asih ini dia memiliki sekian ruangan yang terdiri dari apa dengan kondisi bagaimana. Atau dalam ruangan itu kapasitasnya berapa, kan itu belum ada ya. Nah, boleh oleh Ibu dikasih keterangan satu paragraf lah di bawah tabel ini ya. Oh, dikasih deskripsi gitu. Betul. Gitu ya Bu Cun? Insya Allah, Bu. Terus ke bawah lagi Bu. Keadaan guru, oke. Nah, oke, bagus. Bu, judul tabelnya 4.2 sama seperti tadi ya? Iya. Disatukan. Betul. Ya, oke, sip. Ke bawah lagi Bu. Nah, oleh Ibu nanti di sini dikasih deskripsi lagi. Ya. Berdasarkan tabel 4.2 diperoleh bahwa data staf pengajar atau ada staf administrasi yang ada di SDN Cinta Asih Cipongkor terdiri dari sekian orang yang memiliki kualifikasi misalnya ya, atau jabatan PNS, kualifikasi S1, S2, S3-nya berapa orang. Nah, gitu ya Bu. Nah, kemudian keadaan siswa nah boleh total laki-laki perempuan di bawah boleh dikasih kasih kesimpulan ya, kasih deskripsi gitu. Laki-laki sekian orang dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 yang terdiri misalnya dari siswanya itu berasal dari lingkungan sekitar, boleh oleh Ibu dideskripsikan gitu ya, satu paragraf.
Oke, visi misi. Ibu nanti visi misi simpannya paling atas. Sebelum apa-apa, biasanya visi misi dulu yang mau dilihat ya. Gitu ya, Bu Cucu? Yuk, terus ke bawah lagi. Nanti visi misi buat paragraf seperti tadi Pak Budi ya. Oke, deskripsi tiap siklus. Oke, B. Oke, yang B itu hasil penelitian Bu judulnya. Seperti tadi kayak Pak Budi ya. Nah, B hasil penelitian. 1, hasil belajar siswa sebelum diterapkan model ini, gitu ya. Gitu ya Bu Cucu? Iya Bu. Nah, boleh dikasih catatan aja di buku. Udah. Nah, baru nanti yang tadi udah ada gambaran yang punya Pak Budi ya, cara menyusunnya begitu. Jadi poin B ini adalah hasil penelitian. Baru nomor 1-nya hasil belajar siswa sebelum diterapkan model itu, seperti apa rata-rata KKM-nya, kemudian kegiatan pretestnya bagaimana. Nah, kemudian yang kedua Ibu baru nanti penerapan modelnya. Gitu ya. Nah, coba ke atas sedikit. Oke, deskripsi data prasiklus. Oke, boleh ke bawah. Oke, ini metode pembelajaran yang diterapkan. Oh, ini boleh. Berarti kalau ini mah oleh Ibu dijelaskannya sebelum ini, sebelum hasil. Ya, sebelum hasil. Ya, sebelum masuk siklus. Iya, Iya. gitu ya. Oke. Cuman urutan subjudulnya kayak tadi Pak Budi ya, gitu Bu. Ya. Nah, jadi ini nilai prasiklus, jadi nilai sebelum gitu aja. Ya. Biar sama dengan rumusan masalah Ibu. Oh, jadi jangan pra ya Bu. Ya, jangan pra istilahnya. Jadi konsisten aja penggunaan istilahnya ya. Karena Ibu di awal di bab 1-nya tidak menggunakan istilah prasiklus, tapi menggunakannya hasil belajar sebelum, ya nggak? Iya, betul. Ya, seperti itu ya. Oke, rata-ratanya sekian. Nilai tinggi, terendah, oke. Deskripsi pada siklus 1. Nah, ini nomor 2 berarti, ini nomor 2, Bu. Nomor 2 penerapan model problem based learning untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi itu, ya. Judulnya, subjudulnya gitu. Gitu ya, Bu Cucun? Iya, Bu. Nah, baru kegiatan awal dari siklus 1 ini dilaksanakan berdasarkan pengamatan terhadap pembelajaran PAI, oke, bla bla bla, terus ke bawah, Bu. Subjudulnya aja yang diganti. Tahap perencanaan, oke, sip. Nah, tahap perencanaan, sama seperti tadi Pak Budi ya Bu, udah dicatat belum? Iya Bu. Oke, sip. Kalau sudah, berarti nanti tinggal Ibu lengkapi nanti penyusunan analisis KD atau silabus untuk menentukan IPK dan tujuan. Ya, baru menyusun RPP, instrumen pretest posttest, kemudian LKPD, penyiapan media, penentuan model, ya, dan membuat lembar observasi. Oke, terus Bu, tahap pelaksanaan, tahap pendahuluan. Oke, Bu Jujun udah bagus nih. Oke, ini nanti dibuat deskripsi oleh Ibu. Dibuat paragraf aja. Jadi si nomor ini kesampingkan gitu, biar lebih hemat space ya. Kemudian 1,5 spasinya. Nah, kegiatan pendahuluan Bu, cantumkan fotonya ya. Ibu memberikan pretest, buktinya seperti yang sudah kemarin diupload tuh, foto-foto itu Ibu masukkan ke sini.
Iya, Bu. Kegiatan inti, guru menayangkan video. Nah, videonya seperti apa? Atau boleh Ibu foto ketika Ibu menayangkan video, siswa sedang nonton video, screenshot, masukkan ke sini ya. Setiap Iya, iya. tahapan modelnya. Ya, jadi video lagi ditayangkan harus screenshot ya. Screenshot gitu ya. Oke. Kemudian siswa diminta untuk mengisi lembar LKPD, berarti seperti tadi Pak Budi, foto anak-anak sedang mengerjakan LKPD, tayangkan. Ya. Kemudian guru memberikan kesimpulan, tayangkan lagi. Guru menginformasikan, kalau misalnya sama, prosesnya udah sampai ke itu. Oke, kemudian tahap Siklus 1 sama siklus 2 boleh sama gitu, Bu, maksudnya? beda, kan beda tuh. Iya sih. Beda ya. Oke. Cuman tahapannya sama gitu loh, Bu. Ya. Kan suasananya yang beda. Oke, rata-rata ini hasil post test ya. Iya. Hasil refleksi, oke. Ya, tahap observasi. Tahap observasi sama seperti tadi yang Pak Budi ya. Jadi setiap siklusnya dideskripsikan apa yang diamati oleh observer. Gitu ya, Bu. Oke, lanjut ke bawah terus. Nah, ini bagus ini. Sudah bagus begitu. Ini satu spasi, Bu, keterangan baik cukup kurang. Satu spasi ya. Kayaknya 2 sampel juga sudah, Bapak Ibu sudah bisa memahami apa yang harus ditulis di bab 4. Oke, terus Bu ke bawah. Tinggal dirapihkan aja tulisannya, Bu Cucun. Iya, Bu. Oke, judul tabel ya. Judul tabel itu harus nempel ke tabel paling atas nih, ke sini. Ke satu baris ya. Nanti di setting lah pokoknya mah gitu. Diedit lagi. Oke, terus ke bawah. Juga position betul. Nanti tinggal di insert di layout ya, di layoutnya nolkan aja biar nempel. Ya, terus ke bawah. Oke. Nah, ini kasih penjelasan ya, Bu. Seperti tadi. Isi tabel itu apa? Oke, tahap refleksi. Oke, sudah. Nah, itu nanti buat deskripsi aja. Nggak usah banyak nomor. Nomornya dibuat ke paragraf aja. Iya, Bu. Oke, terus ke bawah lagi, Bu. Nah, untuk siklus 2 sama ya caranya begitu ya, Bu? Ya, Bu. Bisa dipahami? Kalau sudah paham siklus 1, siklus 2, Ibu tinggal melanjutkan. Jadi setiap tahapan model, Bapak Ibu selipkan dokumentasi-dokumentasi yang Bapak Ibu lakukan. Gitu ya, Bu Cucun, bisa dipahami ya? Kalau Bu, nanti dicoba dulu. Coba di bab 5 kesimpulannya udah buat belum? Bu, sebentar. Ya. Oke, terus ke bawah. Oke, nah ini satu spasi ya. Nanti kalau ini sudah selesai, misalnya kalau mau misalnya itu takut direvisi gitu. Tanggal berapa yang uploadnya? Uploadnya boleh di awal dulu aja kalau mau. Kan Senin ya. Rabu Kamis, berarti Ibu boleh hari Minggu. Masih perbaikan misalnya. Senin aja boleh, Senin. Saya periksa Senin. Minggu upload, saya periksa hari Senin ya. Karena hari Minggu itu saya masih dalam perjalanan. Oke. Yang bab 5 itu bab. Iya, ini coba ini bab 5 ya. Oke, bab 5 isinya 3 poin ya, Bu. Kesimpulan itu 3 poin. Nomor 1 isinya hasil belajar peserta didik sebelum diterapkannya itu berapa tadi rata-rata? Ya. Ya. Nah, nomor 2, isi kesimpulan nomor 2, tadi penerapan model problem based learning itu tahapannya apa saja, kemudian berapa persen keterlaksanaannya, ya, berapa persen setiap tahapan keterlaksanaannya. Nah, nomor 3 isinya adalah hasil belajar setelah. Nah, rata-rata, setelah sebelum diterapkan model ini,
Nah itu rata-rata sebelum itu berarti di poin nomor 1 penerapan modelnya, di nomor 2 yang ketiga setelah siklus diperoleh rata-rata nilai, nah itu di poin nomor 3 Ibu. Oh, jadi ininya harus dikasih poin gitu Bu di Iya, seperti itu? harus dikasih nomor 1, 2, 3. Itu artinya kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang Ibu tuangkan di bab 1. Oke, tinggal Ibu nanti lengkapi aja dengan beberapa artikel ya, beberapa artikel. Bapak Ibu boleh kalau mau main ke Google Scholar Sari. Nah di situ ada karya tulis saya, nanti saya share di grup. Boleh barangkali ada yang Bapak Ibu cocok, judulnya bisa dijadikan referensi ya. Cukup Bu Cucun ya? Iya Bu. Silakan yang lain Bapak Ibu. Ya, enggak. Terima kasih Bu. Bu Cucun. Ya, sami-sami. Enggak, siapa sekarang Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu, itu sudah saya share link Google Scholar saya. Jadi Bapak Ibu bisa bisa berkunjung ke Google Scholar saya. Barangkali ada artikel yang bisa disitasi, ya. Boleh di-copy nanti link Google Scholar-nya. Bapak Ibu, yang mau ditampilkan lagi atau sudah cukup? Sudah cukup kayaknya ya. Sudah ada gambaran ya, isi dari bab 4 itu seperti apa gitu. Ya, sudah cukup ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan tadi 2 sampel itu bisa memberikan inspirasi dan menambah pemahaman untuk Bapak Ibu untuk mengembangkan karya tulis ilmiahnya di bab 4 ya, seperti itu, sampai kepada kesimpulan dan daftar pustaka. Jangan lupa Bapak Ibu lampirkan setiap instrumen yang Bapak Ibu tulis di tahap perencanaan. Nah, jadi nanti ada daftar lampiran ya. Jadi selain daftar isi itu, setelah kata pengantar, ada daftar tabel, ada daftar grafik, ada daftar gambar, dan ada daftar lampiran. Ada daftar isi. Nah, jadi itu ada daftar-daftar yang harus Bapak Ibu tuangkan di PTK, di laporan PTK. Itu ya Bapak Ibu. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan untuk kegiatan hari ini kita cukup sampai di sini. Ini kita sampai di sini dulu. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak Ibu hatur nuhun sadayana punten ngawaga waktosna nya. Sami-sami Bu, atur nuhun ilmunya. Ya, sami-sami. Kalau mau japri Bapak Ibu video call silahkan, tapi sudah siap bab 4-nya gitu ya. Tapi harus chat dulu sebelumnya Ibu, ada waktu tidak gitu. Soalnya sekarang saya nguji dulu ya. Kayak gitu Bapak Ibu ya. Terima kasih. Izin end meeting ya. Sama-sama.